Gimana kalau saya bilang sebagian besar pemain catur dan ya mungkin termasuk kamu juga itu udah bikin kesalahan fatal dari langkah pertama. Beneran, bahkan sebelum perannya dimulai. Nah, dalam pembahasan singkat ini kita akan bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi dan yang paling penting gimana caranya supaya kamu bisa menghindarinya dan langsung unggul dari awal. Oke, kita mulai ya. Jadi kesalahan yang mau kita bahas ini tuh umum banget. Ini kayak penyakit yang nyerang hampir semua pemain. Dari yang baru mulai sampai yang udah lumayan jago. Ini jebakan yang nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata banget. Yep, kamu nggak salah baca. 90%. Sebanyak itulah pemain yang jatuh ke lubang yang sama. Dan ini bukan soal hafalan teori pembukaan yang rumit loh. Sama sekali bukan. Ini cuma soal satu prinsip paling dasar dalam catur yang justru paling sering dilupain. Nah, pertanyaannya sekarang, apa jangan-jangan kamu salah satunya? Coba deh, ikutin terus karena sebentar lagi kamu nggak cuma bakal tahu jawabannya, tapi juga dapat cara buat mengubah kebiasaan buruk itu jadi senjata andalan kamu. Terus rahasianya apa dong? Apa sih yang bedain pemain biasa sama pemain yang beneran ngerti cara menang? Jawabannya simpel banget. Dan semuanya berakar pada satu prinsip fundamental. Penguasaan pusat papan catur. Coba bayangin deh, papan catur itu kayak medan perang. Nah, petak-petak di tengah itu adalah puncak bukitnya. Siapapun yang berhasil menguasai dataran tinggi itu, dia yang bakal punya pandangan lebih luas, posisi nembak yang lebih enak, pokoknya dia yang ngontrol jalannya pertempuran. Lihat deh perbandingannya. Kontras banget kan? Di kiri, itu langkah yang sering banget dilakuin pemula. Majuin pion dari pinggir. Kelihatannya sih aman ya, tapi sebenarnya itu bikin posisi kamu jadi pasif. Sekarang bandingin sama yang kanan. Langkah E4 atau D4. Ini kayak langsung pasang bendera di tengah, ngeklaim pusat, dan langsung buka jalan buat perwira-perwira kamu buat beraksi. Tapi, kenapa sih pusat itu sepenting itu? Daripada saya jelasin panjang lebar pakai kata-kata, mending kita lihat langsung aja buktinya. Ada perbandingan visual yang bakal bikin kamu langsung ngeh. Coba lihat kuda malang yang satu ini. Dia kejebak di pinggir papan. Dari situ, dia cuma bisa lompat ke dua petak. Cupu banget kan? Kekuatannya jadi nggak keluar sama sekali. Sekarang, bandingkan sama ini. Wow, kuda yang sama begitu ditaruh di pusat langsung berubah jadi monster. Dia bisa mengontrol 8 petak sekaligus, bisa nyerang ke segala arah. Kekuatannya jadi 4 kali lipat. Nah, ini bukti paling nyata kenapa semua perwira kamu, bukan cuma kuda, jadi jauh lebih berbahaya kalau mereka menguasai pusat. Oke, jadi ini dia rangkumannya. 3 hal yang harus kamu stop lakuin sekarang juga. Pertama, jangan pernah lagi mulai permainan dengan majuin pion dari pinggir. Kedua, jangan buang-buang giliran berharga kamu cuma buat gerakin satu perwira yang sama bolak-balik. Dan yang paling fatal, jangan pernah sekalipun mengabaikan pusat. Kalau kamu lakuin salah satu dari ini, itu sama aja kayak ngasih keuntungan gratis ke lawan. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ini dia, resep super simpel, cuma 3 langkah yang bisa langsung kamu pakai di game berikutnya buat keluar dari kelompok 90% itu, selamanya. Rencananya gampang banget. Langkah pertama, wajib hukumnya selalu mulai dengan dorong pion E atau pion D. Ini cara kamu langsung ngeklaim pusat. Langkah kedua, segera keluarin perwira-perwira ringan kamu, yaitu kuda dan gajah, arahkan mereka ke pusat buat ngedukung pion kamu tadi. Cuma dengan 2 langkah ini aja, kamu udah bangun fondasi super kuat buat mendominasi sisa permainan. Jadi, intinya simple banget. Nggak usah pusing-pusing dulu mikirin teori pembukaan yang namanya aneh-aneh. Fokus aja sama satu hal ini. Dari langkah pertama sampai akhir, setiap gerakan kamu tujuannya harus untuk merebut dan mengontrol pusat papan. Itu aja. Jadi, menguasai pusat itu adalah fondasinya ya. Tapi, ada satu lagi aturan catur yang kayaknya kita semua salah paham selama ini. Nilai dari tiap-tiap buah catur. Kita kan diajarin, pion nilainya 1, kuda 3, gajah 3, dan seterusnya. Tapi gimana kalau saya bilang, itu nggak sepenuhnya benar? Nah, di pembahasan berikutnya, kita bakal bongkar habis mitos ini. Dan percayalah, pemahaman baru ini bakal mengubah total cara kamu main catur. Jangan sampai kelewatan ya.